Sebenarnya kalau misalnya berangkat dari keterlibatan kita pertama kali ikut Arc ID tahun lalu, kita memang udah sering datang gitu kan ke Arc ID beberapa tahun sebelumnya, dan kayak tahun ini momen kita mau terlibat langsung, dan ketika memang kita harus kolaborasi sama arsitek dalam merancang pavilion, kita pertama berpikir konsep apa yang diangkat sehingga kita bisa ngasih panggung yang sesuai untuk material kita. Kita mau ngambil esensi gimana cara kita hidup berdampingan dengan besi gitu. Makanya konsep kita, narasi kita yang kita push adalah how to normalizing steel at home. Jadi temanya living with steel. Jadi gimana cara kita hidup berdampingan dengan besi tanpa dipaksa, tanpa merasa asing gitu kan. Jadi benar-benar terasa normal gitu. Mungkin itu kalau dari gue. Jadi ya kita berangkat dari brief tersebut, kita di sini punya dua misi sih. Pertama, kayak yang tadi dia bilang, kita pengen memberikan potret di segelintir gambaran gitu, yang kecil aja, yang mungkin nggak skala 1:1, tapi potret skala kecil gimana sih besi ini bisa jadi teman kita, dan bisa jadi elemen di dalam skala ruang tinggal gitu. Jadi kita pengen memperlihatkan bagaimana sih besi ini bisa memposisikan dirinya di skala ruang tinggal tersebut gitu. Itu misi pertama kita. Misi kedua kita pengen memperlihatkan bagaimana si format ini secara fleksibel tuh dapat memposisikan dirinya sebagai elemen pembentuk ruang gitu di pavilion ini. Jadi kita pengen menjuxtapose dua misi tersebut dan digabungkan, di mix di pavilion ini. Kira-kira gitu sih kalau dari kita. Mungkin kalau dari sisi arsitekturnya dulu ya, pertama emang yang mau kita showcase adalah si frame-nya ini, si frame format ini. Waktu pertama kali kita lihat di acara BDD tahun kemarin, kita ngerasa potensinya cukup banyak. Meskipun dia sifatnya sangat rigid, tapi di satu sisi kok menurut kita sebenarnya dia sangat fleksibel gitu, dan kita pengen nge-push si format ini ke ranah yang sebelumnya belum pernah dicapai gitu oleh kita. Di challenge ya? Kita coba challenge gitu, si format ini bisa kita push sejauh mana sih gitu. Sangat jauh ya? Lumayan ya, agak ekstrim. Karena emang secara regulasi sendiri dari site pavilion yang kita punya batasan yang cukup challenging gitu, dimana ketinggiannya kan harus 6 meter ya. Jadi dari regulasi tersebut kita coba generate si regulasi tersebut jadi form dictating factor gitu untuk pavilion ini gitu. Jadi kita dari skala 6 meter itu gimana sih caranya si besi ini bisa berdiri dengan kokoh gitu, dengan rigid tapi juga nggak intimidatif gitu secara skala ruangnya, tapi juga bisa spesifik gitu bahwa si pavilion itu hanya bisa dicapai oleh si rangka besi ini. Kita ngelihat pavilion yang lain pasti ada gitu mempergunakan material besi gitu kan, tapi kalau di pavilion kita judulnya aja udah living with steel gitu. Jadi gimana caranya kita mencoba untuk ngasih ruang untuk besi itu benar-benar jadi single material di situ. Nah itu juga udah jadi satu pembeda yang menurut kita lumayan quite statement gitu ya. Maksudnya dengan berbagai bentuk, bukan cuma struktural, tapi di produk pun juga kita mempergunakan besi. Jadi memang terasa sekali besi itu hadir langsung. Nah tapi kan challenge-nya adalah gimana rasanya biar itu nggak jadi dingin ya. Biar nggak jadi dingin, karena besi kan sangat berbeda dengan material lain ya. Dia kaku, dia rigid, dia dingin, kesannya sangat ramah lah gitu kan. Karena nggak ramah, jadi gimana cara kita menghumanize hal itu gitu, membuat dia menjadi lebih mudah diterima, karena kan target kita di situ ya. Jadi ya akhirnya Danisel berhasil mencoba menembus challenge itu sih dengan ngasih ruang, keterbukaan, dan format warna. Ini juga pengaruhnya besar banget. Oke, ya sebenarnya challenge-nya adalah gimana cara kita breaking the norm-nya itu kan. Jadi Alba dari tahun 60-an, perusahaan yang memang berfokus di steel, tapi function-nya banyak di area office supplies. Merasa di beberapa tahun ke belakang, kita harus mengutilize resource yang kita punya lebih maksimal gitu kan. The people, the machine, the timing, dan segala macam. Dan kayaknya ketika kita masuk ke pasar atau ke industri hunian, rumah tinggal atau galeri, home studio, dan segala macam, itu akhirnya jadi satu pipeline yang menarik banget untuk kita explore. Dan ya tentu dengan kapasitasnya pabrik, ini semua bisa
kita fulfill sebenarnya gitu. Tapi memang challenge-nya adalah gimana cara kita bisa mengeluarkan konsep-konsep dan ide yang relevan dengan marketnya gitu kan, and that's why kita we always try to collaborate juga akhirnya sama pelakunya langsung, arsitek kah atau interior designer, product designer, even graphic designer, product designer dan segala macam. Jadi memang Alba kita mau masuk ke pasar hunian dengan Alba Home itu juga salah satu target kita sebenarnya. Jadi kita mau memberi opsi homeowner atau siapapun yang mungkin kita wooden minded banget sebelumnya, and that's good as well gitu kan, tapi kita mau ngasih opsi aja gimana kalau besi kita perlakukan dengan ideal di konteks hunian. Nah, pertama kali kenal Alba waktu itu kita lihat visit ke pabriknya ya. Impresi pertama jujur kita ngerasa apa ya, ini sesuatu yang fresh buat kita sebagai arsitek. Kita ngerasa sebenarnya potensinya itu cukup besar karena di satu sisi sebenarnya besi itu di saat ini tuh udah jadi jawaban yang sebetulnya logis gitu untuk digunakan di skala rumah gitu, di skala ruang tinggal kita. Tapi di satu sisi juga sebenarnya masih belum umum gitu untuk kita pakai. Jadi kita ngerasa justru pas pertama kali kita lihat tuh emang iya juga ya, kenapa kok belum banyak yang mengeksplor furniture atau perabot di skala ruang tinggal ini yang pakai besi gitu. Kayaknya kita tuh masih sangat familiar sama kayu gitu dan segala macam. Soalnya padahal sebenarnya di arsitektur sendiri, praktek kita sendiri, kita cukup banyak menggunakan material besi gitu, besi dan baja gitu. Jadi kita cukup pas pertama kali di approach, justru kita reaksinya memang sangat apa ya, bingung tapi tertarik sih, maksudnya kayak iya juga ya, kenapa baru sekarang gitu, kenapa nggak dari dulu gitu. Jadi itu yang bikin kita pengen engage lebih jauh sih. Balik lagi ke resource sebenarnya, maksudnya kenapa tidak, karena kita mampu. Pertama kali itu mungkin kita mampu, kita menjawab tantangan ke diri kita sendiri sih sebenarnya. Secara resource kita cukup, kita bisa explore, kita percaya nanti community akan grow juga, dan kita mencoba untuk tidak stagnan sebagai sebuah company yang sudah mature gitu. Jadinya memang kesempatan ini kita perlihatkan pertama kali memang di ArcID ini sebenarnya. This is our very first tampil di publik gitu ya, pasti sebutannya kayak gitu. Dan dengan kita kolaborasi akhirnya jadi make sense gitu. Hopefully pasca ArcID adalah hal yang sangat menarik. ArcID sendiri kan acara cuma sebentar, tapi pasca event ini akan jadi seru. Kenapa? Karena disitulah akan banyak konsep, ide, pemikiran yang akhirnya lahir baru dari lini Alba Home-nya kan gitu. Jadi kita selalu percaya sih material besi ini sejatinya bukan hal yang asing atau jauh dari kita sebenarnya, cuma memang belum terbiasa kita memakai, terakses di dalam rumah tinggal. Dan kayaknya emang balik lagi potensinya itu sangat besar. Maksudnya Alba sendiri kan tadi udah dari tahun 60-70an ya supply furniture untuk di office gitu, untuk filing cabinets gitu. Maksudnya padahal sebenarnya fungsi di rumah itu juga banyak gitu yang sebenarnya membutuhkan storage atau kabinet dan segala macam ya. Apalagi sekarang juga udah banyak orang yang berkantor di rumah gitu dengan shifting budaya kita pasca pandemi. Dan sebenarnya kalau misalnya kita lihat sifat dari besinya sendiri kan dia sangat kuat gitu, sangat durable dan dengan umur yang relatif panjang. Terus kedua dia juga secara dimensi bisa mencapai kekuatan begini dengan dimensi yang relatif kecil gitu dibandingkan dengan material-material lainnya. Belum kalau misalnya kita mengkaitkan dengan challenge yang biasa kita temukan di permasalahan yang biasa kita temukan di rumah gitu, kayak misalnya rayap segala macam. Jadi kita rasa sebenarnya potensi penggunaan besi di dalam rumah ini sebenarnya sangat besar. Salah satu solusi juga mungkin ya, kalau nggak opsi bisa jadi solusi juga sebenarnya mungkin untuk beberapa kasus yang memang sebenarnya membutuhkan material mungkin secara umur bisa lebih panjang, mungkin secara formatnya juga bisa lebih responsif mungkin gitu kan. Jadinya mungkin ini jadi salah satu solusi. Mungkin balik lagi ke
tadi ya brief yang kita terima tuh ada kurang lebih ada 2 sebenarnya. Kita mau introduce Alba dan kita mau mengintroduce bukan mengintroduce ya, mungkin exploit si format ini gitu. Eksploitasi ya. Bisa kita bius sejauh mana sih format ini. Jadi kita punya 2 elemen nih gitu. Si Alba kita lihat yang mau dibawa di sini tuh sifatnya lebih ke loose furniture gitu, yang kira-kira gambaran kasar yang nantinya akan mau coba diperkenalkan gitu ya di skala ruang tinggal. Dan kedua si format ini yang sifatnya dia sebenarnya lebih ke apa ya, elemen pembentuk ruang, elemen structural juga yang multifungsi, multi interpretasi gitu ya si format ini. Nah, jadi dua item tersebut ya kita posisikan di sesuai fungsi masing-masing nih. Site-nya kita sendiri itu sebenarnya bentuknya udah aneh gitu, nggak kotak gitu ya, nggak. Jadi bentuk trapesium ini kita juxtapose sama si grid dari format dengan ukuran grid yang benar-benar taat aturannya format gitu. Jadi itu kita taruh benar-benar sesuai grid aja, tapi secara ketinggian kita bikin taper gitu. Jadi dari 6 meter itu awalnya kita generate-nya 6 meter itu kita bener taruh tuh si formatnya bener-bener ditaruh 6 meter semuanya di sesuai grid di site kita ini. Jadi asalnya bentuk yang kita dapat tuh 6 meter tinggi gitu. Terus kita lihat kebun jati ya. Maksudnya kita pengen generate feeling kayak gitu juga. Cuman di satu sisi juga kayaknya kalau misalnya 6 meter semuanya kayaknya secara bentuk juga agak terlalu boring pertama, dan kedua secara skala juga kayaknya kurang bisa dinikmati sama pengunjung pavilion karena viewing distance dari jalan dari koridor depan kita ke site ini tuh cukup dekat gitu. Makanya kita dari 6 meter ini kita taper ke bawah secara gradual, secara gradasi, jadi membentuk landscape kayak semacam apa ya, bentuknya apa ya, limas, kayak bentuk limas yang gradasi dari paling pendeknya itu 1,95 meter sampai ke 6 meter gitu dengan jarak dengan perpindahan ketinggian itu 45 cm gitu dari tiang ke tiang. Jadi menurut kita hasilnya cukup menarik sih, dari sesuatu yang sangat rigid tapi dipertemukan dengan bentuk yang irregular, jadi menghasilkan satu bentuk yang baru gitu, yang unik gitu, yang kayaknya nggak bisa direplicate di site lain dan nggak bisa direplicate oleh material lain gitu. Cuma hanya bisa didapatkan oleh format di site ini gitu. Jadi sangat-sangat site specific sih. Yeah. Pertama kali emang si ruang ini kita konsepin memang tidak boleh terlalu banyak benda ya soalnya. Karena ruangnya balik lagi memang bentuknya itu bukan nggak ideal, tapi sebenarnya blessing in disguise juga gitu kan. Kalau dapetnya kotak, ide ini nggak akan pernah keluar juga gitu. Jadi dengan tampilan ruang yang cukup memanjang dengan bentuk aneh ini, kita punya sequence yang baik sebenarnya. Kita punya 2 entrance bertemu di satu titik dan bisa ngerespon bentuk kayak ini, menurut kita menarik banget. Tapi karena kita dari awal paham bahwa ruangannya memang tidak sangatlah besar, dan item kita juga kita mau di independen, semua berdiri sendiri-sendiri di tempat yang cukup punya jarak satu dan yang lainnya gitu. Jadi sebenarnya memang barang kita, produk kita yang kita pajang itu semua sudah pasti produk-produk yang memang kita desain baru dan khusus untuk acara ini gitu. Jadi base-nya mostly is cabinet gitu, karena DNA dari kita memang adalah storage gitu kan, tapi storage-nya kita masuk ke dalam konteks rumah tinggal gitu. Jadi akan ada credenza, akan ada stair cabinet, akan ada rolling cabinet, akan ada steel door juga gitu. Nah, masing-masing punya fungsi sendiri-sendiri, masing-masing form dan functionnya juga berbeda-beda pasti, tapi challenge-nya kan gimana kita terasa natural gitu. Di pavilionnya itu tidak terasa dipaksakan dengan posisinya, sequencingnya terasa natural, dengan orang masih bisa menikmati setiap produk itu secara independen. Pertama mungkin balik sedikit bahas si toleransinya sendiri gitu ya. Jadi waktu awal kita dapat tema toleransi itu, kita kan coba kita menginterpretasikan si toleransi itu sebagai apa ya? Sebagai sesuatu yang sebagai willingness kita untuk
untuk terbuka terhadap hal-hal yang baru gitu, yang di luar kebiasaan kita. Jadi itu balik lagi ke penggunaan besi ini nih yang kita coba challenge di pavilion ini. Nah sementara untuk penggunaan besinya sendiri, makanya di awal juga kita strict, kita pengennya utilize si format sejauh mungkin, karena kita tahu material besi yang kita pakai di sini tuh 100% bisa dipergunakan kembali gitu, nggak terbuang sia-sia gitu. Setelah event ini beres tuh si besi ini masih utuh, nggak rusak, masih bisa kita pergunakan ulang. Dan kita rasa itu itu potensi yang dimiliki oleh material besi in general gitu. Secara umum memang material besi ini seharusnya bisa dibongkar pasang gitu, nggak beda halnya dengan bata, dengan beton gitu yang kalau misalnya kita bicara dalam konteks arsitektur, yang kalau misalnya ini suatu saat bangunan ini let's say di demolish gitu ya, dia akan hilang gitu, nggak bisa digunakan lagi batanya. Beda halnya sama kalau misalnya kita bicara baja atau besi yang secara kasar nih, kalau misalnya bangunan yang mau dipindah tuh masih bisa gitu sebetulnya gitu, kalau misalnya kita nge-push untuk lebih jauh. Kayaknya make sense juga sebenarnya. Kita pernah diskusi kalau misalnya pakai struktur, nyambung sedikit dari Salman, kalau kita pakai struktur yang struktur simpelnya format ini gitu kan, kita bisa, karena di tingginya 2,4 meter dan emang hanya seperti itu tingginya gitu kan, yang default kita ya 2,4, satu bentangan besi. Lalu kita bisa ngebikin, sebenarnya kita bisa bikin sampai rumah sangat sederhana dengan struktur format gitu kan. Jadi 1,2,4 meter, 1,2 kita bisa isi sama multiplex atau GMC, dan kita bisa bikin betul-betul rumah sangat sederhana sebenarnya. Jadi kalau ngelihat masa depannya sih bukan dalam konteks furniture aja, tapi dalam konteks struktur atau dinding, ini sebenarnya sangat mungkin gitu. Dan kalau ngomongin furniture, sepertinya sebenarnya udah dari dulu soalnya, maksudnya penggunaan material besi dalam furniture, dan kita pun gue yakin pasti dalam rumah kita atau kantor kita sudah mempergunakan, tapi belum dalam skala yang ya semasif itu. Betul. Jadi kita harap sih bisa shifting juga gitu, memberi opsi tambahan. Pengen ngasih perspektif baru lah gitu, kayak sebenarnya bisa kok kayak gini gitu di skala ruang tinggal yang sehari-hari gitu. Event seperti ini tuh khususnya RKID itu sebagai sebuah kesempatan gitu buat kita membuat sesuatu yang di luar kebiasaan gitu, yang dalam mungkin bisa dibilang bereksperimen gitu. Jadi dibandingkan dengan proyek-proyek yang sifatnya lebih permanen gitu, kita tentu bisa lebih leluasa gitu dalam merancang di sini gitu. Jadi kita selalu melihat RKID ini sebagai sesuatu challenge buat kita untuk bisa menghasilkan sesuatu yang baru, menghasilkan sesuatu yang lebih fresh gitu. Kurang lebih seperti itu sih, yang mungkin nanti dari situ bisa ada sesuatu yang bisa kita petik gitu, baik untuk diri kita sendiri maupun nanti dalam kita berpraktek ke depan gitu. Kira-kira gitu sih kalau dari kita. Kalau dari maksudnya gue pasti mewakili Alba dan format ya. Kita ngelihatnya memang RKID ini kan kita pertama kali ikutan, dan kita langsung ngambil pavilion yang kolaborasi juga gitu kan. Jadi itu as a symbol bahwa we're quite serious gitu kan untuk masuk ke industri ini, dan kita nganggap RKID sebagai learning platform sebenarnya. Itu yang pertama kali kita mau belajar. Kita belajar ke marketnya, kita belajar ke ekosistemnya seperti apa, karena kita mau masuk dengan respect yang clear gitu ke pasar ini gitu, karena ini pasar dengan habit dan yang sangat berbeda dengan yang sebelumnya kita selalu sasar gitu kan. Jadi RKID as a learning platform satu, dan chance kita untuk bisa punya community sebenarnya. Kita how we enter the ecosystem, di situ ada arsitek, ada interior designer, product designer. Kita merasa terkoneksi itu hal yang baik ya gitu, karena kita nggak pernah nutup kemungkinan next kita akan kolaborasi sama siapa. For next upcoming product mungkin kita sudah langsung akan kolaborasi sama arsitek, bukan sama product designer aja gitu. Jadi sebenarnya
the possibility is endless sebenarnya untuk kita. Itu sih pertama, as a learning platform dan showcasing our balik ke living with still-nya ya. Sebenarnya kita ngerasa si konsep living with still ini benar-benar jadi hal yang I think almost perfect buat kita hadir pertama kali memperkenalkan produk-produk ini di publik, di mana keluar dari market kita dan ekosistem kita yang sebelumnya gitu. Jadi kita benar-benar ngerasa dan kita mau berusaha memperkenalkan besi dengan seluruh bentuk dan fungsinya ini ke teman-teman di ekosistem yang berbeda. Jadi kita rasa hunian, rumah tinggal, home office atau apapun adalah nanti area kita bermain lebih jauh lagi. Jadi hopefully audience bisa melihat visi dan spirit kita ke arah sana sih. Mungkin kalau sedikit tambahan aja sih, paling kalau dari gue sih karena ini adalah sesuatu yang baru dan kita rasa juga balik lagi tadi ke konteks RFID, kayaknya ini emang platform yang tepat buat kita memperkenalkan ini, karena kita juga di situ bareng-bareng gitu ya sama teman-teman yang lain juga, event bareng gitu di situ, dan kita juga bisa dapat feedback langsung gitu, respon langsung dari audiens, dari sesama arsitek, sesama desainer untuk menghadapi bagaimana hal yang kita bawa ini gitu. Jadi kita rasa kita bisa langsung berdialog itu nantinya di sana. Itu sih paling kalau itu sih benar. All good. Thank you.